Saya mencoba memprediksi, mengunggulkan Manchester United bisa lolos ke final, mengalahkan Sevilla minimal 1 bola. Catat kawan-kawan, Manchester United lolos ke final mengalahkan Sevilla minimal 1 bola. Itu prediksi saya, Bu. Kawan-kawan catat, Bu. Manchester United lolos. Halo, selamat siang, Bung. Kembali lagi bersama channel prediksi Bung DG22. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, saya akan mencoba memprediksi, menganalisa, mengulik-ulik data pertandingan antara Sevilla melawan Manchester United di ajang semifinal UEFA Europa League. Langsung saja, Bung, saya akan mengulik-ulik data dari kedua kesebelasan tersebut, Bung. Yang pertama dari tim Sevilla, Bung. Tim Sevilla sendiri ini, Bung, melaju ke semifinal di ajang penyisian grup kemarin, Bung. Itu meraih kemenangan 5 kali. Terusnya tidak pernah kalah sekali, Bung, dengan torehan gol 14 dan kebobolan 3. Di per-8 final kemarin, Bung, Sevilla mengalahkan CFR klub dari Rumania, Bung, yang first leg bermain imbang dan second leg Sevilla bermain 0-0 juga, Bung. Jadi di per 32 besar kemarin, Bung, itu Sevilla lolos dengan mengalahkan CFR Cluj. Sedangkan di per 8 final kemarin melawan AS Roma, Bung, dengan skor 2-0. Dan di perempat final selanjutnya Sevilla berhasil menumbangkan tim dari Inggris juga, Bung, klub yang bernama Wolves. Jadi sampai semifinal ini, Bung, Sevilla sudah mengesahkan 18 gol dan kebobolan cuma 4 kali, Bung. Jadi bermain selama 6 kali pertandingan di babak penyisian dan ketambahan 4 kali bermain di 32 besar, 16 besar, dan 8 besar kemarin, itu golnya sudah mencetak 18 gol dan 4 kali kebobolan, Bung. Jadi cukup cukup fenomenal, Bung, menurut saya, Bung. Sedangkan di tim Manchester United kemarin melaju sampai semifinal ini, Bung, di babak penyisian grup ini cukup meyakinkan juga Manchester United, Bung. Di babak penyisian kemarin Manchester United berhasil meraih kemenangan 4 kali, Bung. Terusnya 1 kali dan kalah 1 kali dengan torehan gol 10 dan kebobolan cuma 2, Bung. Jadi pertahanan Manchester United ini dibilang cukup meyakinkan juga, Bung. Sedangkan di 32 besar kemarin, Bung, itu melawan klub grup tim dari Belgia, bermain di kandang sendiri, MU ditahan imbang 1-1. Sedangkan di second leg-nya, Bung, bermain di klub grup, MU berhasil menghajar 0-5, Bung. Dan otomatis lolos ke per-8 final, itu bertemu dari tim Austria, yakni Lasling, dengan torehan totalnya gol yang diraih itu, Bung, 7 gol. Di first leg berhasil menang 2-1 dan di kandangnya Lasling itu menumbangkan 0-5, Bung. Jadi cukup signifikan penyerangan tim dari Manchester United ini, Bung. Sedangkan di perempat final kemarin itu cukup cukup tegang, Bung. Karena apa? MU lolos sampai extra time, ditahan imbang 0-0 sama tim dari Denmark, Copenhagen, sampai menit 90, dan Manchester United berhasil menjebol gawang itu di menit-menit extra time, Bung.
waktu Bruno Fernandes mencetak gol di extra time, otomatis Manchester United melaju ke semifinal yang sudah ditunggu oleh Sevilla. Jadi saya pikir Manchester United ini cukup signifikan untuk penyerangan. Total yang diraih golnya 24 gol dan kebobolan cuma 4. Jadi sama-sama kebobolan 4 selama bermain di UEFA Europa League, tim Sevilla dan Manchester United. Dengan top skornya ada Mason Greenwood dengan torehan 5 gol, pemain muda 18 tahun yang berkebangsaan Inggris, dan penyerang muda Anthony Martial dari Prancis dengan torehan 4 golnya pemain ex Monaco ini Dari beberapa pemain kunci Manchester United ada Juan Mata di gelandang serang, sudah menyumbangkan 3 assist di ajang UEFA Europa League ini dan beberapa penyerang dari negara Nigeria ada Odion Igalo sudah menorehkan 2 gol. Jadi saya pikir striker dari Manchester United ini cukup berimbang Jadi bisa dibilang para pemain muda ini cukup cukup matang untuk bermain di ajang Eropa ini sedangkan pemain di tim Sevilla yang sudah menjadi top skor sementara di klub Sevilla yakni ada penyerang dari Spanyol Munir sudah mencetak gol 5, penyerang muda 24 tahun. Maaf saya sembari rokokan. Sedangkan head to head dari kedua tim ini ini pertemuan terakhir dari kedua tim ini cuma 2 kali di ajang resmi UEFA Champions League di musim 2017-2018. Itu kalau nggak salah di per-8 final Sevilla bertemu dengan Manchester United, itu yang berkesudahan di first leg Sevilla bermain 0-0 di kandang Sevilla dan bermain second leg di kandang MU kalah 1-2 otomatis head to head mempertemukan kedua tim ini MU belum pernah menang di kompetisi resmi UEFA. Tapi di sini saya mencoba menekankan lagi prediksi saya, analisa saya yang saya peroleh dari beberapa hari kemarin. Saya mencoba memprediksi Manchester United lolos ke final UEFA Europa League musim 2019-2020. Jadi saya tidak mengacu head to head kedua kesebelasan tersebut Saya mencoba mengunggulkan Manchester United unggul 1 bola 90 menit Saya request Mason Greenwood jika diturunkan mencetak gol, ataupun gelandang serangnya dari Portugal Bruno Fernandes. Akankah Bruno Fernandes menjadi pahlawan lagi mencetak gol untuk kelolosan tim Manchester United? Why not menurut saya Jadi saya pikir prediksi saya pada siang hari ini hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, saya mencoba memprediksi Manchester United unggul 1 bola, minimal 1 bola 90 menit. Saya menjagokan Manchester United lolos ke final yang sudah ditunggu semifinal lainnya yakni Inter Milan melawan Shakhtar Donetsk. Saya request final besok Manchester United melawan Inter Milan. Tim dari Italia lolos ke final akan bertemu Manchester United. Lebih dini saya mencoba prediksi juara UEFA Europa League yakni Inter Milan tim dari Italia, anak asuhan Antonio Conte. Untuk pertandingan nanti malam itu digelar di kota Köln, Jerman, di Stadion Rhein Energie
yang berkapasitas kurang lebih 50.000 penonton Bung. Sembari mengulik-ngulik final Bung ya, final UEFA Europa League 5 musim yang lalu Bung, flashback 5 musim yang lalu. Saya mencoba mencermati data 5 musim yang lalu ini juara klub UEFA Europa League Bung. Ini ada sedikit unik yang saya lihat Bung, yakni tim yang juara di UEFA Europa League itu ada tim yang pure murni bermain di UEFA Europa League dan tim yang bermain di UEFA Champions League. Jadi juaranya ini ada yang murni dari bermain di ajang UEFA Europa League dan tim juara ada yang turunan dari UEFA Champions League. Jadi turunannya itu tim yang tidak berhasil lolos ke 16 besar UEFA Champions League di peringkat 3 babak penyisihan grup, otomatis kan bermain di ajang UEFA Europa League itu bisa berhasil juara UEFA Europa League. Saya coba kulik-kulik datanya Bung, 5 musim ke belakang. Yang pertama di musim lalu Bung, itu ada tim sesama Inggris melangsungkan final UEFA Europa League Bung, yakni Chelsea melawan Arsenal di musim 2018-2019 itu dimenangkan oleh tim murni yang bermain di UEFA Europa League, Chelsea melawan Arsenal 4-1 Bung. Sedangkan di musim sebelumnya di tahun 2017-2018 ini tim yang juara ini tidak murni. Jadi dalam arti tidak murni ini tim yang pernah bermain di UCL turunan ke UEFA Europa League itu berhasil juara, yakni Atletico Madrid. Itu waktu itu final bertemu Olympique Marseille dengan skor 0-3. Atletico Madrid juara di 2017-2018 itu tim turunan dari UEFA Champions League, Atletico Madrid. Balik lagi di tahun sebelumnya, yakni di musim 2016-2017 final yang antara Ajax Amsterdam melawan Manchester United. Di musim 2016-2017 Manchester United berhasil menumbangkan Ajax Amsterdam dengan skor 0-2. Itu Manchester United itu murni bermain di UEFA Europa League. Jadi selang-seling, habis tahun kemarin Chelsea murni, terus tahun sebelumnya Atletico Madrid tidak murni dari UEFA Europa League juara, dan musim sebelumnya lagi itu MU berhasil juara. Sedangkan 4 musim yang lalu Bung, Liverpool melawan Tottenham, melawan Sevilla Bung, mohon maaf, Liverpool melawan Sevilla itu juaranya Sevilla, tidak murni. Karena apa? Sevilla di tahun 2015-2016 itu bermain di ajang UEFA Champions League, cuman nggak lolos penyisihan grup, otomatis bermain di UEFA Europa League itu berhasil juara, menumbangkan Liverpool 1-3 Bung. Dan Liverpool itu bermain di UEFA Europa League murni, nggak tim dari turunan UEFA Champions League. Jadi di tahun 2015-2016 itu Sevilla yang juara dengan skor 1-3. Sedangkan di tahun 2014-2015 itu murni Bung, tim sama, tim Sevilla waktu itu mengalahkan tim dari Ukraina, Dnipro, dengan skor 2-3. Otomatis mulai 5 musim ke belakang Bung, di tahun 2014-2015 itu murni, dalam arti gini Bung, murni ini bermain di ajang UEFA Europa League tim tersebut, jadi nggak turunan dari UEFA Champions League. Di 2014-2015 itu Sevilla juara, mengalahkan Dnipro. Tahun selanjutnya 2015-2016 Sevilla juara, mengalahkan Liverpool 1-3. Itu tidak murni, selang-seling. Tahun selanjutnya Ajax lawan Manchester United dengan skor 0-2 dimenangkan MU. Itu murni di tahun 2016-2017. Lanjut lagi di tahun 2017-2018 tidak murni,
Karena apa? Atletico Madrid juara mengalahkan Olympique Marseille dengan skor 0-3. Itu tidak murni Bung, karena Atletico Madrid sebelumnya bermain di UEFA Champions League, dan tahun kemarin Bung, Chelsea bermain melawan Arsenal 4-1. Itu murni. Jadi selang-seling, akankah tahun ini yang juara itu tim dari turunan UEFA Champions League? Jadi selang-seling, tahun kemarin itu murni klub yang bermain di ajang UEFA Europa League, dan tahun ini yang tidak murni itu ada dua klub, Inter Milan dan Shakhtar Donetsk. Inter Milan kemarin tidak lolos di ajang UEFA Champions League, peringkat 3 babak penyisihan grup, dan turun ke UEFA Europa League, melaju ke semifinal melawan Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk juga tidak lolos di ajang UEFA Champions League musim ini, bermain di UEFA Europa League akhirnya Bung. Jadi ada 4 tim Bung, Inter Milan, Shakhtar Donetsk, Sevilla, dan Manchester United. Dan tim yang tidak murni bermain di ajang UEFA Europa League, yakni Inter Milan dan Shakhtar Donetsk, saya memprediksi juara musim ini tim turunan dari UEFA Champions League, Inter Milan atau Shakhtar Donetsk. Tapi saya lebih mengunggulkan Internazionale Milan juara UEFA Europa League musim ini. Ini hanya flashback untuk tim yang juara besok Bung. Kembali lagi ke analisa prediksi pertandingan Sevilla melawan Manchester United. Saya mencoba memprediksi, mengunggulkan Manchester United Bung, bisa lolos ke final, mengalahkan Sevilla minimal 1 bola. Catat kawan-kawan, Manchester United lolos ke final mengalahkan Sevilla minimal 1 bola. Itu prediksi saya Bung. Kawan-kawan catat Bung, Manchester United lolos. Demikian Bung prediksi saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian Bung. Nanti jangan lupa Bung, tombol subscribe di sini Bung, di komen, di like, aktifkan notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan dari prediksi-prediksi saya ke depannya Bung. Salam cinta damai, junjung tinggi nilai sportivitas yang ada, respect selalu terhadap sesama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.